Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Perkenalkan, nama saya Intan Azura dengan NIM 200160882 berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Pertemuan pertama, kontrak dan orientasi perkuliahan. Di dalam kontrak dan orientasi perkuliahan terdapat 7 bagian. Yang pertama tujuan mata kuliah, yang kedua materi mata kuliah, yang ketiga strategi perkuliahan, yang keempat sumber belajar, yang kelima evaluasi perkuliahan, keenam tugas dan tagihan mata kuliah, dan yang ketujuh kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua, konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pada pertemuan kedua ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama hakikat linguistik, yang kedua sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, dan yang ketiga sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan 2 disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. Sosiolinguistik dikatakan juga sebagai ilmu antardisipliner atau disiplin ilmu yang bersifat terapan karena sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik. Pertemuan ketiga, hubungan antara bahasa dan masyarakat. Hal yang dibahas dalam pertemuan ketiga ini yaitu 1. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. 2. Pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. 3. Hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dan yang keempat, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik mengkaji keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku bahasa. Tidak hanya menyangkut pemakaian bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam sosiolinguistik, jika suatu kelompok atau suatu masyarakat mempunyai verbal repertoire serta penilaian yang sama terhadap norma pemakaian bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu, maka dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut adalah sebuah masyarakat tutur. Ilmu bahasa dalam masyarakat sangat penting dalam kelompok sosial. Dari kelompok sosial bahasa yang kecil, dari beberapa ratus orang, sampai bagi keseluruhan negara. Bahasa digunakan oleh orang bukan hanya untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka dengan orang lain, tetapi mereka memanfaatkan bahasa untuk mengungkapkan dan menggambarkan hubungan sosial mereka dengan orang-orang dalam berkomunikasi. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa adalah 2 bidang yang saling terikat erat yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan bahasa. Namun, kedua bidang ini tidak sama. Sosiolinguistik pada dasarnya mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi bahasa, sedangkan sosiologi bahasa mempelajari hubungan antara masyarakat dan bahasa. Dengan demikian, terlihat perbedaan yang khas di antara keduanya. Pertemuan keempat, kontak bahasa dan diklosia. Kontak bahasa terbagi ke dalam 2, yaitu pengertian kontak bahasa dan faktor penyebab kontak bahasa. Thomson berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang bersamaan. Thomson juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Adanya 2 kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni kemudian mereka bertemu di sana. 2. Perbedaan satu kelompok. 3. Adanya praktik pertukaran guru secara paksa. 4. Adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Dan yang kelima, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Sedangkan diklosia adalah situasi bahasa yang relatif stabil yang umumnya dipelajari melalui pendidikan resmi dan digunakan bagi kebanyakan tujuan-tujuan lisan resmi dan tertulis, tetapi tidak digunakan sebagai bahasa harian di sektor manapun dalam masyarakat. Pertemuan kelima, kedewibahasaan. Kedewibahasaan membahas hakikat kedewibahasaan,
keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa, tingkat kedewibahasaan, pengukuran kedewibahasaan, dan efek kedewibahasaan. Kedewibahasaan merupakan akibat dari kontak bahasa antara kelompok masyarakat yang berbahasa minoritas dan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Kontak bahasa meliputi segala peristiwa persentuhan antara beberapa bahasa yang mengakibatkan adanya pergantian pemakaian bahasa oleh penutur dalam konteks sosial. Terjadinya kontak bahasa akan menimbulkan perubahan bahasa pada diri penutur. Penutur yang pada awalnya eka bahasa, dengan terjadinya kontak bahasa, kemungkinan akan menjadi seorang dwibahasa. Tingkat kedewibahasaan. Tingkat kedewibahasaan adalah seseorang yang mampu menjadi seorang dwibahasawan. Pranowo menjelaskan, kedewibahasaan dibedakan berdasarkan tingkat yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kedewibahasaan koordinatif, kedua kedewibahasaan subordinatif, dan ketiga kedewibahasaan majemuk. Kedewibahasaan koordinatif adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama baiknya oleh seorang individu. Kedewibahasaan subordinatif adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan unsur B2 atau sebaliknya. Kedewibahasaan majemuk adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Menurut Make, dalam Pranowo 2014, mengemukakan pengukuran kedewibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan interferensi. Efek kedewibahasaan. Kajian mendalam mengenai pengaruh kedewibahasaan terhadap intelijensi telah dilakukan oleh Elizabeth Bell dan Wallace Lambert di Kanada. Hasilnya dengan tegas menunjukkan keunggulan dwibahasawan baik dalam tes verbal maupun nonverbal. Dwibahasawan cenderung memperoleh nilai yang lebih tinggi di sekolah daripada eka bahasawan. Dwibahasawan mempunyai pola kemampuan yang lebih bervariasi di dalam variabel intelijensi daripada eka bahasawan. Keunggulan dwibahasawan di dalam tugas-tugas nonverbal ternyata pada ketangkasannya di dalam pembentukan konsep sebagai akibat dari generalisasi yang lebih cepat, yaitu berpikir tanpa simbol bahasa. Pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini masih membahas tentang kedewibahasaan. Hal yang dipelajari yaitu pertama, keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kedua, pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, efek kedewibahasaan secara sosiologis dan psikologis. Dan yang keempat, pendekatan dalam pendidikan kedewibahasaan. Kedewibahasaan memiliki kaitan dengan kontak bahasa. Apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, maka dapat dikatakan bahasa-bahasa tersebut dalam keadaan saling kontak. Kontak bahasa ini terjadi dalam diri penutur secara individual. Individu adalah tempat terjadinya kontak bahasa yang disebut dwibahasawan. Sedangkan peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang penutur disebut kedwibahasawan. Jadi, kedwibahasawan dapat terjadi karena adanya kontak bahasa. Pengukuran tingkat kedewibahasaan ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran tingkat kedewibahasaan secara kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang mengacu pada satuan pengukur. Sedangkan pengukuran kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan hanya dengan alat indera tanpa mengacu pada sistem pengukuran. Pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi dan integrasi bahasa membahas tentang pengertian interferensi, tataran interferensi, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, dan interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, serta integrasi bahasa. Yang dilanjut dengan implikasi interferensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, implikasi tataran interferensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, dan implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, serta implikasi integrasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Bhatia mendefinisikan interferensi sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru atau bahasa kedua atau yang biasa disebut resipien. Disebutkan pula, pada dasarnya, di antara kedua bahasa tersebut terdapat sebuah proses keterjalinan, yaitu adanya hubungan erat antara leksikon dan tata bahasa yang diibaratkan sebagai tangan dan sarung tangan. Karenanya, dalam situasi tertentu, khususnya saat pelafal mengalami kesulitan atau kendala dalam melafalkan bahasa baru, proses kognitif akan bekerja untuk memunculkan bahasa lama ke permukaan. Cair mengemukakan interferensi dapat terjadi dalam semua tataran bahasa, misalnya dalam tataran fonologis, morfologi, dan sintaksis. Ketiga tataran ini dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan nama badan usaha, mengalami interferensi sebagai berikut. 1. Interferensi fonologi merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia, tapi diucapkan menurut bahasa asing. 2. Interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata, leksikal, dan frase. Pembentukan kata contohnya legalisasi, permanisme, dan ekspres. 3. Interferensi sintaksis yang terjadi, khususnya dalam konteks penulisan nama badan usaha swasta. Interferensi sintaksis berupa klausa atau kalimat. Sedangkan, Bhatia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Ahli lain mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Mengacu dari pendapat tersebut, Cair dan Agustina menyatakan bahwa dalam proses integrasi memang terjadi sebuah penggunaan atau peminjaman unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa lain. Namun, karena sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa lain tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai pinjaman atau pungutan. Dilanjut dengan integrasi dan interferensi bahasa lanjutan. Implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kesalahan berbahasa sering terjadi yang disebabkan adanya tekanan bahasa pertama atau B1 terhadap bahasa kedua atau B2. Sedangkan, dalam implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, kesalahan berbahasa dapat dilihat dari penulisan huruf kapital, tata bentukan, unsur serapan, tata kalimat, serta pilihan kata atau diksi. Pertemuan ke-9. Ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Variasi bahasa. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11 ini, hal-hal yang dibahas adalah: pertama, konsep dasar variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa, serta pengimplikasiannya. Yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya, beserta implikasinya. Dan yang terakhir, pengklasifikasian variasi bahasa serta implikasinya. Variasi. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Implikasinya yaitu, seorang siswa menggunakan kata aku dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Kata aku digunakannya dalam berkomunikasi dalam kelompok sosial yang tidak formal, sementara kata saya digunakan dalam komunikasi formal seperti di sekolah ketika proses pembelajaran, terkhusus pembelajaran bahasa Indonesia. Ragam. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Implikasinya yaitu, seorang siswa mampu membedakan cara berbicara berdasarkan situasi dan kondisi, serta dengan siapa ia sedang berbicara. Siswa tersebut harus dapat menempatkan dirinya, baik itu dalam situasi resmi atau tidak resmi, dengan teman sejawat, orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Langgam. Langgam merupakan ragam bahasa menurut sikap penutur dan jenis penuturnya. Implikasinya yaitu, seorang siswa akan bertutur dalam proses pembelajaran secara
tanpa sadar mengikuti cara bertuturnya sehari-hari. Ia akan berinteraksi berdasarkan kebiasaan dan sikapnya di masyarakat. Laras. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Setiap laras memiliki ciri dan gaya sendiri. Implikasinya yaitu seorang siswa yang mampu menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan kebutuhannya, baik secara ilmiah, sastra, hukum, dan lain-lain. Bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Implikasinya yaitu setiap orang pasti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Begitu juga dengan Budi. Budi berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya menggunakan bahasa Jawa, meskipun sedang pelajaran bahasa Indonesia. Namun, hal itu dapat diterima karena mereka semua berinteraksi dengan bahasa Jawa. Pertemuan 12. Sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, sedangkan pemilihan bahasa adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dan yang terakhir ada pembakuan bahasa. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Pertemuan 13. Sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa, yang terdiri dari 1. Struktur linguistik bahasa baku, dan 2. Perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Struktur linguistik bahasa baku. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standard language dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik pertama sekali diperkenalkan oleh Willem Matthesius. Ia termasuk pencetus aliran Praha. Ia merumuskan bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penolakan atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan juga benar. Efektif, karena memuat gagasan-gagasan yang mudah dimulai, diterima, dan diungkapkan kembali. Baik, karena sesuai kebutuhan, yaitu ruang dan waktu. Juga benar, karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contoh pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. 1. Pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. 2. Bentuk kata yang berawalan me dan ber dan lain-lain sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas. Usaha pembakuan bahasa Indonesia. Usaha pembakuan bahasa Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1979. Pembakuan bahasa Indonesia tersebut dimaksudkan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Bahasa baku atau bahasa standar sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia berbeda dengan ragam-ragam lainnya yang tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pemakaian bahasa, perlu ditetapkan adanya bahasa. Adapun langkah yang ditempuh dalam usaha pemakaian bahasa Indonesia ialah kodifikasi, elaborasi, dan implementasi. Kodifikasi dalam KBBI bermakna pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk baku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pembentukan istilah, atau kamus. Dua aspek penting dalam pengkodifikasian bahasa Indonesia adalah kodifikasi menurut struktur sebagai suatu sistem komunikasi. Kodifikasi yang pertama akan menghasilkan sejumlah ragam dan gaya bahasa. Perbedaan ragam dan gaya bahasa ini tampak dalam pemakaian bahasa lisan dan tulis.
Pertemuan 14 dan pertemuan 15. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik dan pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Sebagai studi interdisipliner, sosiolinguistik berada pada daerah arsiran antara sosiologi dan linguistik. Dengan menghubungkan bahasa dengan masyarakat, sosiolinguistik memandang bahasa sebagai suatu sistem terbuka, karena berhubungan dengan variabel-variabel kemasyarakatan seperti tingkat pendidikan, status sosial, budaya, tempat, waktu, jarak, dan lain-lain. Jadi, sosiolinguistik merupakan studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Pertemuan 16. Rangkuman semua materi. Sekian rangkuman materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik oleh saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.